Halo mama semua, selamat datang di Catatan Dokter Ratih. Ini adalah episode pertama saya. Dan yang ingin saya bahas dalam episode pertama ini adalah apa bedanya sih menyusui dan epping. Oke, jadi di Indonesia ini kita tahu ya ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu ada Islam, Kristen, Protestan, kemudian Kristen Katolik, dan agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di 6 agama ini semuanya menyebutkan tentang menyusui. Silahkan mama bisa buka kitab sucinya masing-masing sesuai agama yang dianut. Nah, sementara kita juga bisa mendengar slogan pemerintah mengenai pemberian ASI eksklusif. Sebenarnya kalau Badan Kesehatan Dunia itu memiliki rekomendasi. Yang pertama rekomendasinya adalah inisiasi menyusu dini. Jadi segera setelah bayi lahir, bayi itu akan diletakkan di dada ibu, kemudian menyusu untuk pertama kalinya. Kemudian menyusui eksklusif selama 6 bulan atau exclusive breastfeeding. Kemudian diberikan MPASI setelah usia 6 bulan, sambil terus menyusui dan menyusuinya diteruskan sampai usia 2 tahun. Nah, tetapi di Indonesia, kita karena diterjemahkannya sebagai ASI eksklusif, semua orang hanya berpikir yang penting kasih ASI. Padahal sebenarnya menyusui itu jauh berbeda dengan hanya memberikan ASI aja. Wah, bedanya apa ya? Kita tahu banget bahwa ASI itu atau air susu ibu memiliki banyak sekali manfaat luar biasa dibandingkan dengan memberikan susu formula. Kalau seorang bayi itu diberikan susu formula, maka ia akan lebih gampang sakit. Misalnya terkena penyakit asma, alergi, diare, penyakit infeksi saluran pernafasan, kematian bayi mendadak, anemia, kemudian IQ-nya lebih kurang tetapi gendut. Ya, kemudian penyakit-penyakit lain seperti diabetes atau kencing manis pada anak, kemudian kanker anak, paparan kontaminan lingkungan, kemudian lagi maloklusi atau giginya yang tumbuh berantakan, bahkan bisa menimbulkan gangguan perilaku dan autisme. Sementara kalau seorang ibu tidak menyusui, maka dia juga akan terkena resiko-resiko seperti obesitas, hipertensi, kemudian penyakit jantung, diabetes, kanker ya, termasuk kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur, bahkan Alzheimer atau penyakit pikun. Nah, kalau seorang bayi diberikan ASI tetapi tanpa menyusui, misalnya hanya yang seperti sekarang lagi ngetren adalah exclusive pumping, hanya dipompa kemudian diberikan melalui botol dot, maka seorang bayi mungkin tidak terkena penyakit gangguan fisik seperti yang sudah saya sebutkan. Tetapi penyakit-penyakit mental, penyakit emosi tetap masih bisa kena. Dan seorang ibu apabila hanya dipompa juga tidak bisa menghindari dari kanker payudara. Seperti yang ada di jurnal ini. Jurnal dari Yunani ini menyebutkan bahwa masih ada kemungkinan untuk terkena kanker payudara apabila hanya dipompa karena terjadi inflamasi atau peradangan yang kronis pada payudaranya. Seringkali saya ketemu dengan pasien-pasien yang hanya memompa, putingnya sudah lecet-lecet. Ya, sehingga menyusui itu sangat berbeda dibandingkan hanya dengan memompa. Bedanya apa? Kalau seorang bayi itu disusui atau seorang ibu itu menyusui, maka pada saat payudara ibu itu terasa kencang, yang dicari siapa? Tentunya yang dicari adalah bayi. Apabila payudara mamahnya terasa kencang, bayinya bisa dibangunkan, tolong dong Mimi, tolong dong Nenek, mama udah kencang payudaranya. Kemudian begitu juga dengan bayi. Kalau seandainya bayi itu lapar, maka yang dicari apa? Yang dicari tentu mamahnya. Karena bayinya hanya menyusu dengan payudara mamahnya, maka ia bisa kenyang. Sehingga timbul rasa saling membutuhkan. Mama membutuhkan bayi untuk menghilangkan ketidaknyamanan payudaranya, bayi juga membutuhkan mamahnya supaya rasa lapar, rasa hausnya hilang. Dan rasa saling membutuhkan itu akan terus berlanjut sampai si bayi itu menjadi toddler ya, sampai dewasa. Sehingga menyusui itu adalah pondasi kehidupannya. Ibu dan bayi saling membutuhkan, saling
ada rasa percaya. Sehingga nantinya kalau si bayi itu udah, let's say udah toddler, udah bisa bicara ya, dia bisa bilang, "Mama, aku nggak suka sama mbak yang ini, soalnya aku dicubit." Ya, "Mama, aku nggak suka sama mbak yang itu, soalnya kalau makan dipaksa." Seorang anak akan bisa bicara begitu. Tetapi apabila tidak ada bonding, itu namanya ikatan batin ya, Mama. Seperti yang saya sebutkan, ada rasa saling membutuhkan. Tetapi apabila seorang ibu nih hanya pompa-pompa aja, maka pada saat payudaranya penuh atau nggak nyaman karena ASI-nya banyak, yang dicari ya cuman pompa. Bayi pun begitu, kalau tidak menyusu ke payudara, kalau lagi lapar, lagi haus, yang dicari juga ya hanya botol DOT. Dan botol DOT itu bisa diberikan oleh siapa aja, bukan hanya ibu. Bisa oleh bapak, bisa oleh om, oleh tante, oleh eyang, atau siapapun ya. Sehingga tidak ada rasa ketergantungan, ibu hanya bergantung kepada pompa, bayi hanya tergantung pada botol DOT. Sehingga tidak ada basic trust, tidak ada ikatan batin, tidak ada rasa saling membutuhkan. Dan tentunya ini berlanjut sampai seorang anak itu menjadi toddler, sampai seorang anak itu menjadi dewasa. Tidak ada kedekatan emosional dengan ibunya ya, karena memang dari bayi tidak saling membutuhkan. Sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap parenting ya, pola didik seorang anak, kemudian berpengaruh juga terhadap kehidupan anak ini nantinya. Apabila dia tidak disusui akan lebih mudah terjadi gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu bisa agresif atau bisa depresif. Kita banyak melihat kasus-kasus di TV, misalnya seorang anak bisa berperilaku kasar kepada temannya, atau berperilaku kasar kepada orang tuanya, atau cenderung diam, menarik diri. Itu kita bisa lihat apakah anak itu, lihat ke belakang ya, apakah anak itu disusui atau tidak. Karena itu benar-benar membuat nilai poin tersendiri terhadap perkembangan anak dan tentunya seorang ibu. Sehingga kita bisa garis bawahi bahwa hal yang terpenting dalam menyusui itu adalah yang pertama, bondingnya atau ikatan batin yang akan melandasi kehidupan anak, kesehatan anak, dan kesehatan ibu, dan juga yang jelas kesehatan keluarga itu. Kemudian yang kedua, yang membedakan antara menyusui dengan apping adalah masalah oromotor ya. Jadi kita ini punya otot-otot nih di mulut, di wajah, di leher ya, semua tubuh kita ada ototnya. Nah, antara breastfeeding atau menyusu ke payudara dengan menyusu ke botol DOT, ternyata otot-otot yang bekerja itu sangat berbeda. Apabila seorang bayi hanya menyusu ke botol DOT, maka yang bekerja paling banyak adalah otot bibirnya atau otot orbicularis oris. Tetapi apabila bayi itu menyusu ke payudara, ada lebih dari 11 otot yang bekerja. Jadi bisa otot bibirnya, otot dagunya, otot pipinya, otot rahangnya ya, sampai otot-otot pelipis, otot leher, itu semuanya bekerja untuk memerah payudara dan mengeluarkan susu. Tetapi kalau hanya di botol DOT, yang bekerja paling banyak otot bibir, kemudian DOT-nya sudah keluar, susunya lebih banyak dibandingkan yang ia butuhkan. Sehingga efeknya apa ke depannya apabila bayi itu hanya menyusu dengan botol DOT, bayi hanya akan terlatih menggunakan otot bibirnya saja. Sementara nanti pada saat dia makan, dia akan banyak membutuhkan otot rahang untuk mengunyah. Kemudian pada saat bicara juga, otot-otot itu akan digunakan untuk bicara dengan lantang. Sehingga apabila bayi itu hanya menyusu dengan botol DOT, dia bisa memiliki masalah-masalah pada saat makan. Misalnya mengunyah, menelan dengan baik. Banyak sekali bayi-bayi yang hanya cuma menelan, dia nggak mengunyah. Begitu dia naik tekstur, nggak bisa ya. Kadang-kadang ada bayi yang di atas 1 tahun masih makan makanan blender ya, atau begitu naik tekstur batuk-batuk. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya bagaimana sih memberikan MPASI yang baik. Tetapi kita lihat dulu gambaran besarnya bahwa penggunaan botol DOT itu bisa mempengaruhi oromotornya. Termasuk juga bicara bahwa ketika seorang bayi itu menjadi anak, dia harus bicara dengan lantang untuk menyatakan pendapatnya, untuk memberitahu apa yang ia inginkan. Tetapi botol DOT itu
bisa memberikan kontribusi terhadap bicara bayi yang kurang jelas karena oromotornya juga tidak terlatih. Nah, yang ketiga, bedanya antara menyusui dengan eksklusif pumping yang hanya memompa saja adalah pada produksi ASI-nya. Kalau mama mau menyusui jangka panjang sampai 2 tahun, bayi harus menghisap payudara. Jadi nggak bisa cuma dipompa. Karena biasanya kalau dipompa itu kejar-kejaran. Bayinya udah lapar, mamahnya masih mompa. Baru dapat dikit, bayinya minta banyak ya. Akhirnya ditambah dengan susu formula. Awal-awal nambahnya hanya sedikit. Lama-lama tambah banyak gitu susu formula dan akhirnya ASI-nya udah nggak ada lagi gitu ya. Sehingga sebenarnya bisa sekali untuk kembali menyusui ya, kembali menyusui ke payudara. Ada programnya namanya relaktasi. Saya memberikan panduan gratis untuk relaktasi, silakan dilihat saja linknya di kolom komen. Oke, itu saja dulu catatan Dokter Ratih episode kali ini. Nanti masih banyak lagi video-video yang akan saya bahas mengenai catatan-catatan saya. Silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman terdekat. Bye!